Pemerintah Malaysia telah merespons nota diplomatik yang dikirimkan pemerintah Indonesia. Malaysia kini mengizinkan akses informasi sebanyak-banyaknya dan setransparan mungkin terkait penembakan 5 WNI oleh aparat maritim Malaysia. Atase Polri di KBRI Kuala Lumpur, Komisaris Besar Juliarman Pasaribu bilang akan ada pertemuan antara Kepolisian Indonesia melalui Atase Polri dan di Malaysia dan Kepolisian di Raja Malaysia. Mereka telah diserang. Jadi dalam kejadian itu pihak APM telah melepaskan tembakan. Kita sudah mewawancarai 3 orang ya, yang kena tembak itu. Dan semuanya menyatakan bahwa tidak ada perlawanan, tidak ada penggunaan alat senjata tajam, dan tidak ada penabrakan. Masalah tenaga kerja pun kita sepakat untuk kita tertibkan. Pemerintah Malaysia telah merespons nota diplomatik yang dikirimkan pemerintah Indonesia. Malaysia kini mengizinkan akses informasi sebanyak-banyaknya dan setransparan mungkin terkait penembakan 5 WNI oleh aparat maritim Malaysia. Atase Polri di KBRI Kuala Lumpur, Komisaris Besar Juliarman Pasaribu bilang akan ada pertemuan antara Kepolisian Indonesia melalui Atase Polri di Malaysia dengan Kepolisian di Raja Malaysia untuk membahas tindak lanjut kasus penembakan itu. Kami sudah mendapatkan jawaban dari Kementerian Luar Negeri Malaysia bahwa kami diberikan akses untuk mendapatkan informasi sebaik-baiknya dan setransparan mungkin dari pihak penyidik yang saat ini penyidikannya sedang ditangani oleh IPD atau Polres Kuala Langat, Polda Selangor, dan juga ada pembicaraan tingkat tinggi dari pimpinan PDRM untuk secara intens untuk mencari solusi yang terbaik bagi kasus ini, dan utamanya adalah untuk membina hubungan baik antara dua negara. Presiden Prabowo Subianto pun berharap ada investigasi terkait penembakan yang menewaskan 1 WNI itu. Presiden Prabowo yakin aparat Malaysia akan bekerja untuk mengusut penembakan 5 WNI di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia beberapa waktu lalu. Namun Presiden Prabowo mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan terbujuk janji sindikat untuk melakukan kegiatan ilegal di negara asing. Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer mengecam keras tindakan aparat Malaysia yang menembak 5 warga negara Indonesia hingga menewaskan 1 WNI dan melukai 4 lainnya. Wamen Tenaga Kerja meminta agar kasus ini diusut tuntas. Dan yang pasti kita dari Kementerian Tenaga Kerja mengutuk dan mengecam perilaku aparat penegak hukum Malaysia yang menurut saya sudah di luar batas ya. Dia membunuh orang tuh. Ini bukan eranya Orde Baru, berapapun yang mati dicuekin, kalau eranya kita tidak ada. Satu pun warga negara Indonesia, yaitu warga negara Indonesia. Nah, negara harus hadir terhadap kejadian itu. Dan kami dari Kementerian Tenaga Kerja mengutuk keras kejadian itu, dan kita ikut narasi Pak Menteri Luar Negeri harus diusut tuntas. Keluarga WNI korban penembakan oleh aparat maritim Malaysia di perairan Tanjung Ru, Malaysia berharap proses hukum terhadap pelaku penembakan bisa terus berjalan. Keluarga berterima kasih
Proses pemulangan jenazah WNI korban penembakan APMM di Malaysia berjalan lancar sehingga korban bisa dimakamkan di rumahnya di Rupak, Kabupaten Riau. Keluarga berharap pemerintah bisa mengawal pengusutan terhadap penggunaan kekuasaan berlebihan dalam kasus penembakan 5 WNI di Malaysia. Hingga kini, keluarga korban mengaku belum mendapat informasi terkait hasil penyelidikan kasus penembakan WNI di Malaysia. Pihak hukum yang berlaku di Indonesia ini sesuai dengan tindakan hukum yang ada, kami dari keluarga minta diusut tindak lanjuti apakah memang sesuai tindakan kekerasan sampai terjadi menghembuskan nafasnya dengan tindak kekerasan oleh pihak pemerintah yang bertugas di Malaysia sana. Ketua DPR RI Puan Maharani sebut, kementerian terkait dan aparat penegak hukum harus segera menyelidiki kasus penembakan WNI di Malaysia. Puan menyerahkan kepada komisi terkait apakah akan memanggil Kementerian Luar Negeri terkait kasus ini. Puan juga meminta pemerintah mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. Kementerian terkait, kemudian aparat penegak hukum harus segera menindaklanjutin hal tersebut, menyelidiki dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelidiki dan tentu saja melindungi warga negara Indonesia yang kemudian terkena korban dan memitigasi jangan sampai terjadi lagi hal seperti itu. Sebelumnya, Atase Polri KBRI Kuala Lumpur di Malaysia, Kombes Juliarman Pasaribu mengungkap, aparat maritim Malaysia melepaskan 10 tembakan saat berusaha menghentikan kapal yang membawa WNI pekerja migran di perairan Selangor. Juliarman juga menyatakan tidak ada perlawanan yang dilakukan warga Indonesia yang berada di kapal. Setelah diperintahkan untuk berhenti, dari pihak bot ABK tidak berhenti, namun tetap menjalankan botnya kapal itu tersebut sehingga terjadilah penjarahan. Selama penjarahan tersebut, maka pihak APMM meletuskan beberapa tembakan yang kurang lebih oleh keterangan dari para korban adalah kurang lebih 10 tembakan. Sehingga bot itu berhasil lari dan tidak bisa dikejar lagi oleh APMM. Kami dari fakta-fakta di lapangan sampai saat ini masih belum menemukan adanya perlawanan yang dilakukan oleh warga Indonesia. Pemerintah Indonesia sudah melakukan pendampingan hukum terhadap para WNI pekerja ilegal yang ditangkap otoritas Malaysia. Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur juga telah menemui WNI yang menjadi korban luka dalam peristiwa penembakan oleh aparat maritim di Malaysia dan menegaskan akan terus mencari fakta peristiwa penembakan 5 WNI di Malaysia hingga membuat 1 orang WNI tewas. Tim Liputan, Kompas TV.